Suatu sore di kota Baghdad yang sibuk dan penuh cerita, angin membawa aroma wangi kacang panggang yang merebak ke seluruh pasar. Di antara tawa para pedagang, langkah kuda bangsawan, dan denting logam dari tukang pandai besi, hidup seorang lelaki tua berjanggut lebat yang selalu menjadi bahan cerita setiap orang, Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh negeri karena kecerdikannya yang luar biasa, lidahnya yang tajam, dan akalnya yang tak terkalahkan. Namun siapa sangka, pada hari itu, di tengah riuhnya pasar dan harum kacang panggang, Abu Nawas akan bertemu seseorang yang membuatnya terdiam untuk pertama kali dalam hidupnya. Seorang penjual kacang keliling, dengan pakaian lusuh, wajah tenang, dan suara lembut. Namanya Abu Muflih, sang penjual kacang yang mengajarkan pelajaran paling mahal di dunia, harga sebuah hidayah dan keikhlasan. Hari itu, Abu Nawas baru saja pulang dari istana. Raja Harun al-Rashid baru saja menugaskannya untuk mencari orang paling bahagia di Baghdad. Raja ingin menjadikannya penasihat kerajaan karena menurutnya, orang yang benar-benar bahagia pasti lebih bijak dari 1000 orang pintar. Abu Nawas pun menjelajahi seluruh Baghdad. Ia bertemu dengan saudagar kaya, para kadhi, hakim, penyair, pedagang emas, dan bahkan para sufi yang tenggelam dalam zikir. Namun semua mengaku bahagia, tapi matanya tidak memantulkan kebahagiaan itu. Semua orang berkata mereka bahagia, gumam Abu Nawas sambil duduk di pinggir jalan. Tapi mengapa wajah mereka tampak lapar akan sesuatu? Ketika ia menunduk, tiba-tiba ada yang menyodorkan segenggam kacang panas kepadanya. Suara serak namun bersahabat terdengar. Mau mencoba, Tuan? Kacang panggang dari tangan yang jujur. Tak membuat kenyang, tapi menenangkan. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berpakaian lusuh dengan senyum yang teduh. Ia menjinjing wadah tanah liat dan aromanya begitu menenangkan. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas. Bagi yang lapar, 2 dirham. Bagi yang sombong, 4 dirham. Tapi bagi yang jujur pada dirinya sendiri, gratis. Abu Nawas mengangkat alisnya. Gratis? Bagaimana kau tahu siapa yang jujur pada dirinya sendiri? Itulah kacangku, Tuan, jawab sang penjual, yang bisa membedakan siapa yang hidup dengan perutnya dan siapa yang hidup dengan hatinya. Abu Nawas menatapnya lama. Untuk pertama kali, ia merasa seperti sedang diuji karena penasaran. Abu Nawas mengambil segenggam kacang dan memakannya tanpa membayar. Ia berpikir, kalau dia benar-benar jujur, pasti tidak menuntut uang dariku. Namun, baru beberapa butir masuk ke mulutnya, tiba-tiba rasanya aneh. Kacang itu keras seperti batu, tapi aromanya harum luar biasa. Ia berusaha menggigit, namun tak bisa. Ia mencoba menelan, tak sanggup. Sang penjual hanya tersenyum. Kacang itu hanya bisa dikunyah oleh orang yang jujur pada dirinya sendiri, Tuan. Abu Nawas menatapnya tajam. Apakah kau tahu siapa aku? Tidak perlu tahu nama, cukup tahu hati, jawab si penjual tenang. Semua manusia punya 2 perut, satu di tubuh, satu di dada. Kadang yang lapar bukan perut, tapi hatinya. Abu Nawas merasa wajahnya panas. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ada sesuatu di kata-kata lelaki itu yang menampar batinnya. Malamnya, Abu Nawas tidak bisa tidur. Kacang itu masih ada di kantongnya, seolah menatapnya dengan senyum misterius. Ia mencoba memakannya lagi, tapi tetap keras seperti batu. Ia berpikir keras, apa maksudnya jujur pada diri sendiri? Keesokan harinya, ia kembali ke pasar untuk mencari penjual kacang itu, tapi lelaki itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah aroma panggangan samar di udara dan jejak tanah liat di jalan.
Ia bertanya pada pedagang di sekitar, "Apakah kalian tahu kemana penjual kacang tua itu pergi?" "Penjual kacang," jawab salah satu pedagang. "Kacang yang dijualnya tidak bisa dimakan, Tuan. Tapi siapapun yang bertemu dengannya, hidupnya berubah. Katanya dia muncul hanya kepada orang yang sedang sombong dengan ilmunya." Abu Nawas tertegun. "Apakah aku sedang sombong?" Untuk pertama kali, Abu Nawas merasa takut akan dirinya sendiri. Ia menyadari betapa selama ini ia bangga pada kecerdikannya, merasa bisa menipu siapa saja, bahkan raja. Tapi hari itu, ia ditipu dengan cara paling lembut oleh penjual kacang yang bahkan tak punya sandal layak. Hari demi hari, Abu Nawas berkeliling ke masjid, ke rumah miskin, dan ke tepian sungai, berharap bertemu lagi dengan si penjual kacang. Namun, yang ia temukan justru pembelajaran baru di setiap tempat. Di masjid, ia melihat orang miskin yang berdoa dengan tenang tanpa meminta apa-apa. Di pasar, ia melihat anak kecil yang membagi rotinya dengan kucing tanpa diminta. Di sungai, ia melihat nelayan tua yang tersenyum meski tak menangkap apapun. Ia pun mulai sadar, mungkin penjual kacang itu bukan orang. Mungkin dia adalah hidayah yang menyamar dalam wujud manusia. Suatu pagi, setelah berminggu-minggu mencari dan merenung, Abu Nawas memutuskan untuk kembali ke pasar yang sama. Ia duduk di tempat ia pertama kali bertemu sang penjual kacang dan mengeluarkan segenggam kacang yang dulu keras seperti batu. Dengan hati yang lembut, ia berbisik, "Aku akui, aku sering sombong. Aku sering merasa tahu segalanya. Tapi kini aku tahu, yang paling tahu adalah yang paling banyak diam." Lalu ia mencoba menggigit sebutir kacang itu. Dan ajaib, kacang itu kini lembut dan manis seperti madu. Abu Nawas tersenyum dan meneteskan air mata. "Astagfirullah, rupanya bukan kacangnya yang keras. Hatiku yang dulu batu." Beberapa hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas duduk termenung di halaman rumahnya. Ia sudah jarang keluar, namun entah mengapa, setiap kali angin bertiup, ia seperti mencium aroma kacang panggang yang samar. Wangi yang menenangkan, namun sekaligus mengguncang nurani. "Aneh," gumamnya, "seolah kacang itu masih hidup di dalam ingatanku. Padahal sudah lama aku memakannya." Ia bangkit, membuka kotak kayu kecil di kamarnya, dan mengeluarkan satu kendi tanah liat, kendi yang dulu dipakai si penjual kacang untuk menakar jualannya. Kendi itu ia temukan di pasar, tak lama setelah sang penjual menghilang. Tak ada siapapun yang mengaku memilikinya. Kalau ini peninggalan sang penjual kacang, pikir Abu Nawas, mungkin ada rahasia di dalamnya. Ia membuka tutup kendi perlahan. Tak ada apa-apa, hanya aroma samar, seperti kacang panggang bercampur wewangian surga. Namun tiba-tiba, dari dalam kendi terdengar suara lembut. "Wahai Abu Nawas, apakah kau masih merasa paling tahu di antara manusia?" Abu Nawas terlonjak. Kendi itu jatuh ke pangkuannya. Ia berusaha memastikan bahwa yang berbicara bukan dirinya sendiri. Namun suara itu kembali terdengar lebih jelas. "Engkau pernah menipu raja, menipu pedagang, bahkan menipu kematian dengan kecerdikanmu. Tapi tahukah engkau, yang paling sulit kau tipu adalah dirimu sendiri?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menunduk dalam. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya lirih. "Aku bukan siapa-siapa," jawab suara itu lembut. "Aku hanyalah kesadaran yang dulu tertidur di hatimu. Dulu aku berbicara lewat seorang penjual kacang, karena kalau aku bicara langsung, kau pasti menertawakanku." Abu Nawas terdiam lama. Lalu ia tersenyum getir. "Jadi, selama ini aku bukan bertemu penjual kacang,
tapi diriku sendiri yang menyamar dalam bentuk orang lain." "Mungkin begitu," jawab suara itu, "atau mungkin kau benar-benar bertemu dengan malaikat yang diberi izin untuk menegurmu. Tapi apapun bentuknya, yang penting kini kau sudah tahu bahwa ilmu tanpa kejujuran adalah kacang tanpa rasa." Hari-hari berikutnya, Abu Nawas membawa kendi itu ke halaman rumahnya. Ia menaruhnya di bawah sinar matahari, menuang sedikit air ke dalamnya, lalu menaburkan sisa kacang yang dulu tak ia makan. Orang-orang di sekitar heran. "Wahai Abu Nawas," tanya tetangga-tetangganya, "apakah kau menanam kacang di dalam kendi? Apa bisa tumbuh?" "Bisa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. "Asal disirami dengan kejujuran." Semua tertawa, mengira ia sedang bercanda. Namun beberapa minggu kemudian, keajaiban terjadi. Dari dalam kendi itu, tumbuh sebatang tanaman aneh. Bukan kacang, bukan pohon, tapi tangkai ramping dengan daun-daun beraroma harum seperti madu dan bara api sekaligus. Orang-orang berdatangan melihatnya. Para ulama, pedagang, hingga utusan raja datang ke rumah Abu Nawas untuk menyaksikan kacang keajaiban itu. Raja Harun al-Rashid sendiri datang berkunjung, diiringi menteri dan pengawal. "Abu Nawas," ujar sang raja, "kau selalu membuat keajaiban baru. Tapi kali ini, apa maksud dari tanaman itu?" Abu Nawas tersenyum, matanya lembut tapi penuh makna. "Baginda, ini bukan tanaman. Ini adalah doa yang tumbuh. Dulu benihnya adalah keangkuhan, tapi setelah siraman kejujuran, ia berubah menjadi hidayah." Raja tertegun. "Dan apa nama tanaman ini?" "Namanya," kata Abu Nawas pelan, "kacang kesadaran." "Dan apakah aku boleh memakannya?" "Tidak, Baginda, karena rasa dari kacang ini bukan untuk lidah, tapi untuk hati." Semua yang hadir terdiam. Mereka menyadari Abu Nawas tidak lagi berbicara seperti pelawak kerajaan. Ia telah berubah, bukan kehilangan kelucuannya, tapi menemukan kedalamannya. Suatu malam, saat bulan menggantung di atas kubah Baghdad, Abu Nawas terbangun karena mendengar suara ketukan dari luar rumahnya. Ia membuka pintu dan melihat seseorang berdiri di bawah cahaya bulan. Itu adalah penjual kacang yang dulu. Wajahnya masih sama, senyumnya lembut, namun matanya kini bercahaya seperti bintang. "Tuan penjual kacang," seru Abu Nawas kaget. "Kau kembali." "Aku tidak pernah pergi, wahai sahabat," jawabnya tenang. "Aku hanya berjalan ke hati-hati yang membutuhkan hidayah." "Siapakah kau sebenarnya?" tanya Abu Nawas penuh haru. "Malaikat? Wali? Ataukah hanya bayangan yang dikirim Tuhan untuk menegurku?" Sang penjual tersenyum. "Aku adalah bagian dari dirimu yang dulu kau lupakan. Aku hanyalah seorang pengingat, bukan penyelamat. Tugas manusia bukan mencari Tuhan di langit, tapi menghidupkan nurani di dada." Lalu ia menyerahkan satu butir kacang kepada Abu Nawas. "Makanlah ini dan berbagilah kepada siapapun yang mengira dirinya paling bijak." Ketika Abu Nawas menatap kacang itu, tiba-tiba lelaki itu lenyap dalam angin. Hanya aroma kacang panggang yang tertinggal di udara menyelinap masuk ke dalam rumah, menenangkan hati siapapun yang menghirupnya. Bagian 9. Hidayah yang menular. Keesokan paginya, Abu Nawas keluar ke pasar dengan membawa kendi kecil berisi beberapa kacang. Ia duduk di tempat penjual kacang dulu berdagang dan mulai memanggil orang-orang. "Kacang untuk yang lapar 2 dirham, untuk yang sombong 4 dirham, dan untuk yang jujur, gratis." Orang-orang tertawa. "Wah, Abu Nawas sudah jadi penjual kacang." "Apakah kacangnya bisa dimakan?" tanya seorang pemuda. "Tentu," jawab Abu Nawas, "asal kau mau menelan egomu dulu."
Sejak hari itu, banyak orang datang bukan untuk membeli kacang, melainkan mencari ketenangan. Dan entah bagaimana, setiap orang yang datang ke situ pulang dengan senyum dan mata yang lebih damai. Beberapa bahkan bersumpah, mereka mencium aroma surga ketika Abu Nawas membuka kendinya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Abu Nawas sudah sangat tua, seorang muridnya bertanya, "Guru, apakah penjual kacang itu nyata atau hanya mimpi?" Abu Nawas tersenyum, lalu menatap langit Baghdad yang senja. "Nak, dunia ini penuh penjual kacang. Tapi tak semua menjual kacang. Sebagian menjual kesadaran. Sebagian menjual waktu. Sebagian lagi menjual dirinya sendiri demi kehormatan palsu. Dan penjual kacang yang kutemui dulu, lanjutnya, menjual sesuatu yang tak bisa dibeli. Hidayah." Ia menatap kendi tuanya yang kini retak, lalu berkata dengan lirih, "Kacang itu sudah habis, tapi rasanya masih tersisa di lidah jiwaku. Dan semoga suatu hari nanti, setiap orang bisa merasakannya tanpa harus menunggu kehilangan." Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil menatap secangkir kopi hitam. Ia tampak murung. Sudah lama Abu Nawas tak datang ke istana, konon karena sedang berjualan kacang hidayah di pasar. "Aku rindu kelicikannya," gumam sang raja. "Tapi aku ingin tahu, apakah kini ia benar-benar berubah menjadi bijak atau hanya pandai berpura-pura?" Raja lalu memanggil wazirnya, Ja'far al-Barmaki. "Wahai Ja'far, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya, Raja punya teka-teki baru, teka-teki yang tak bisa dijawab dengan akal, tapi harus dijawab dengan hati." Wazir pun berangkat, dan 2 jam kemudian Abu Nawas tiba di istana dengan wajah tenang dan senyum lembut. Ia tak lagi mengenakan jubah indah, hanya pakaian sederhana dan selembar sorban lusuh, namun matanya berkilau jernih seperti air sumur malam hari. "Assalamualaikum, Baginda," ucapnya. "Waalaikumsalam, wahai Abu Nawas," jawab raja sambil menatapnya tajam. "Aku dengar kini kau lebih banyak mengajar daripada menipu. Mari kita lihat sejauh mana hidayahmu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku siap, Baginda. Tapi semoga pertanyaannya tidak tentang kacang lagi, sebab aku sudah kenyang oleh maknanya." Semua orang tertawa. Raja pun ikut tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, ini pertanyaanku. Tunjukkan padaku cermin yang tidak memantulkan bayangan siapapun, tapi bisa membuat siapa saja melihat dirinya yang sebenarnya." Seluruh istana hening. Para penasihat, ulama, dan ilmuwan bingung. Bagaimana mungkin ada cermin yang tidak memantulkan bayangan, tapi menunjukkan jati diri? Abu Nawas menunduk lama. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak langsung menjawab. "Baginda," katanya perlahan, "aku mohon waktu 3 hari." Raja mengangguk. "Baik, tapi ingat, jika 3 hari berlalu dan kau tak bisa menunjukkan cermin itu, maka engkau harus menjadi pelayan istana seumur hidup." "Kalau aku berhasil?" tanya Abu Nawas. "Kalau kau berhasil," jawab raja tersenyum, "aku akan menyerahkan padamu cermin emas kerajaan sebagai tanda bahwa kau telah melihat dirimu yang sejati." Abu Nawas menunduk hormat dan pergi. Namun dalam hatinya, ia bergumam lirih. Cermin yang tak memantulkan bayangan, tapi memperlihatkan diri yang sejati. Itu bukan benda. Itu jiwa.